Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Maharani. Saya Taruni semester 4, Prodi Penyuluh Perikanan dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Baiklah, saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas praktek mata kuliah pembesaran ikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kegiatan usaha pembesaran lobster air tawar yang berada di Bulaan Jorong, Kecamatan Lubuk Basung, Provinsi Sumatera Barat, dengan nama usaha Blaster Farm. Pemilik usaha Muhammad Defrizal, anak dari Bapak Safrizal, yang merupakan pengusaha muda lulusan dari salah satu fakultas yang ada di Kota Padang, dengan jurusan fisika. Usaha ini dilakukan yang berawal dari hobi. Selama menempuh pendidikan kuliah, Bang Defrizal ini sudah membangun puluhan mitra yang berada di daerah Sumatera Barat. Usahanya ini bergerak pada bidang pembenihan dan pembesaran. Jenis lobster yang dibudidayakan yaitu lobster air tawar capit merah dan albino. Baiklah, langsung saja ke tahap kegiatan pembesaran lobster air tawar, yaitu yang pertama ada persiapan wadah. Desain kolam pembesaran lobster ini menggunakan kolam semen yang telah dimodifikasi. Adanya pipa saluran air yang dibuat berbentuk gravitasi, yang berguna untuk mengalirkan air dan memberikan oksigen dalam air kolam. Luas kolam 10 kali 4 meter, dengan ketinggian kolam 1 meter. Pada bagian ujung tepi kolam diberi keramik, agar pada saat malam hari lobster tidak bisa memanjat keluar kolam, karena lobster air tawar ini aktif pada malam hari. Sebelumnya, wadah terlebih dahulu dibersihkan dari kotoran lumut dan dilakukan pengeringan selama 1 hari. Lalu mengisi kolam dengan air setinggi 25-40 cm, dengan sumber air yang digunakan berasal dari sungai yang mengalir dari pegunungan. Selanjutnya, membuat lubang starter menggunakan pipa yang berdiameter 2 inci dengan panjang pipa 15-20 cm sebagai tempat persembunyian atau pelindungan lobster pada saat selesai molting. Setelah wadah siap, tahap selanjutnya penebaran benih yang berukuran 3 inci dengan pada tebar 50 ekor per meter persegi. Benih lobster yang ditebar dalam pembesaran memilih benih yang berjenis kelamin jantan, karena pertumbuhannya lebih cepat daripada yang betina. Hal ini karena lobster betina ketika memasuki tahap pembesaran, energi yang dimiliki lobster betina tidak hanya untuk membesarkan dagingnya saja, tapi untuk memelihara telurnya. Kondisi benih sehat, apabila ada yang hilang capitnya tidak apa-apa, karena lobster ini akan terjadi molting, yaitu penggantian kulit. Nanti capit yang hilang itu akan tumbuh kembali. Pemberian pakan. Lobster air tawar merupakan jenis hewan pemakan omnivora, yang pemakan segala jenis makanan. Pada pemberian pakan lobster ini cukup diberi 1 kali sehari, pada sore hari. Pakan yang diberikan yaitu berupa toge rebus, keong rebus, dan umbi-umbian, yang telah diparut dan dibersihkan dengan cara direndam selama 1 jam. Setelah itu disaring, lalu tebar pakan hingga merata. Pemeliharaan. Dalam melakukan pembesaran lobster air tawar tidak terlalu sulit, karena lobster termasuk hewan yang kuat terhadap lingkungan sekitarnya. Parameter kualitas air untuk pertumbuhan lobster air tawar memiliki pH 6,5-7,8, suhu 24-31 derajat Celcius, dan kandungan oksigen terlarut 3-5 ppm. Apabila air kolam sudah keruh, maka dilakukan penyiponan. Selanjutnya dilakukan pemantauan lobster yang sedang molting.
supaya tidak diganggu atau dimakan oleh temannya. Pada saat pengeluaran kulit lamanya karena proses molting ini bisa membuat lobster air tawar mati akibat kelamaan mengeluarkan kulit lamanya. Pemanenan lobster air tawar dilakukan apabila telah berukuran konsumsi dengan panjang tubuh lobster 5 in dan pemanenannya dilakukan apabila pemesanan dari pembeli. Untuk pembelian lobster air tawar ukuran 5 in, lama pemeliharaannya 7 hingga 8 bulan, dengan jumlah per kilo 10 ekor seharga Rp120.000 per kilo. Packing dan pengiriman. Untuk packing sebanyak 5 kilo dan dikirim ke luar kota, bisa menggunakan tempat packing styrofoam. Terlebih dahulu, es batu yang berada di dalam botol dibaluti dengan busa. Lalu, pada bagian bawah, wadah masukkan batu es yang telah dilapisi oleh busa. Tujuan dari pemberian batu es ini supaya memberikan oksigen dalam styrofoam. Setelah itu, alas bagian bawah wadah menggunakan daun pisang yang berwarna coklat dan telah direndam. Selanjutnya, masukkan lobster setengah. Sesudah itu, lapisi lagi dengan daun pisang. Setelah itu, diberi pembatas menggunakan kayu supaya memberikan ruang untuk lobster. Selanjutnya, alas menggunakan kardus basah lalu masukkan lagi sisa bagian lobsternya. Setelah itu, lapisi lagi dengan daun pisang dan tutup styrofoam lalu diberi lakban. Lobster ini dapat bertahan selama 40 jam. Untuk pemasarannya, itu meliputi kota yang ada di Sumatera Barat, Riau, dan Medan. Sekian video hasil praktek pembesaran lobster air tawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.